Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Hari ini hari Senin, tanggal 31 Januari 2022. Ini rekan saya, Edi Mulyadi. Hari ini rencananya akan memenuhi panggilan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Bagaimana persiapannya, apa saja yang akan dia lakukan, coba kita sekarang saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Bung Edi Mulyadi. Assalamualaikum, Bung Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bung Yasu? Sehat ya? Luar biasa, masih semangat ya. Bagaimana persiapan hari ini? Hari ini rencananya jadi memenuhi panggilan penyidik ya? Insya Allah nanti jam 10 saya sebelum jam 10 dengan teman-teman lawyers insya Allah sudah sampai di Bareskrim, insya Allah. Oke, perlu dijelasin dulu, kemarin kan Anda disebut pada hari Jumat disebut mangkir gitu. Sebenarnya apa yang terjadi pada hari Jumat kemarin itu? Oh iya, sebentar Sulu. Mangkir itu sebetulnya apa ya? Kalau kita mangkir itu kan tidak datang tanpa kabar. Dalam bahasa sehari-hari kita sekolah dulu namanya bolos. Ya. Jadi bolos tuh nggak masuk. Kenapa sakit? Enggak ada kabar, Bu. Kenapa kondangan ke rumah saudara yang hajatan? Enggak, Bu, nggak ada kabar. Oh, bolos dia gitu kan. Nah, mangkir itu kan itu. Nah, makanya saya kadang-kadang suka sedih juga kepada teman-teman wartawan. Mangkir itu apa? Ya. Padahal jelas, saya memang nggak datang. Jadi gini ceritanya gini ya. Saya agak kronologis sedikit ya. Ketika dua orang anggota kepolisian, yang satu pangkatnya mengakunya kompol, satu lagi masih lebih muda, mengantarkan surat ke rumah. Saya terima langsung itu yang pertama itu. Ya. Lalu saya tanya, ini diundang kapan bro? Saya bilang gitu. Jumat bang, saya bilang, gila cepet banget, saya bilang gitu kan. Iya bang, mohon maaf bang, kita mesti kerja. Oke, terus jam berapa? Jam 10. Waduh, kalau jam 10 gua nggak bisa bos, aku bilang begitu. Kenapa? Gua ada perlu, gua kan kalau Jumat kan keliling-keliling. Jadi kalaupun, kalimatnya gitu, kalaupun gua datang, itu paling cepat jam 2 habis sholat Jumat. Gimana? Nggak apa-apa bang, yang penting abang datang. Lalu di surat panggilan itu ada nama itu Atang, siapa lupa saya, Irawan apa gitu ya. Padahal kata si kompol itu, abang telepon aja dia. Loh, ini kan pangkat tinggi dulu, aku bilang gitu. Ya bang, abang teleponin petugas yang berwenang. Oke, saya telepon dia. Nah, intinya saya kasih tahu, bos, kalau nanti pun datang, kalaupun saya ulang-ulang kalaupun saya datang, saya akan datang setelah sholat Jumat, jam 2-an paling cepat. Enggak apa-apa bang, kalau perlu baiknya abang bikin surat aja supaya kita tetap nilai abang kooperatif. Nah, kalimatnya begitu tuh. Kalau mau pakai demi Allah dah sih gitu kan ya. Oke, gitu. Nah, selesai itu surat saya foto, saya kirim ke teman-teman lawyer. Lalu kami kumpul segera dan tiba-tiba kita lagi itu ada artikel dari Profesor Suteki kan, guru besar dari Undip itu kan, guru besar hukum pidana, ya. Nah, hukum pidana intinya bahwa surat panggilan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan KUHP. Harusnya ada jeda waktu antara panggilan diterima dengan untuk datang itu minimal 3 hari. Nah, menurutnya itu cuma 2 hari. Maka teman-teman lawyer bilang ini nggak benar. Tapi tetap kita datang, kami akan datang membawa surat pemberitahuan. Jadi dari situ bagaimana kita bisa disebut mangkir? Ya. Bukan cuma ngirim surat. Kalau pada waktu, mohon maaf, mundur dikit, mohon maaf ya. Pada waktu peristiwa KM 50, ya kan panggilan pertama itu saya tidak datang dan saya kirim WA. Kirim WA kepada nomor handphone yang ada di surat panggilan. Hanya kirim WA. Jadi saya pemberitahuannya lewat WA. Ini kali ini jauh lebih sopan, lebih menghargai kepolisian, datang dengan sejumlah lawyers membawa surat resmi. Jadi please, saya tidak mangkir. Gitu ya. Memang media ini kadang-kadang sekarang sering memilih judul-judul yang bombastis, tapi secara substansial salah kan itu ya. Mangkir dengan tidak datang karena saya kira apa yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman ini semacam literasi kepada publik, juga literasi kepada para penyidik, semacam penyidik agar administrasinya lebih benar gitu ya. Karena betul. Walaupun kita tahu teman-teman lawyer pun begitu Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan dengan tegas bla 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 itu. Kita juga tahu bahwa, mohon maaf ya Pak Polisi ya, kadang-kadang kan sampean yang punya kekuasaan ini kan nabrak-nabrak hal seperti itu. Lalu dengan semacam dalil lah. Tapi seperti kata Bung Hersu tadi, ini niat utamanya untuk literasi.
khususnya pada publik, bahwa ada aturan main, menegakkan hukum pun sesuai dengan hukum gitu. Ya. KUHAP ini, jadi ada dua kan, ada kalau soal-soal begini pemanggilan itu dalam KUHAP namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kan gitu ya. Sementara deliknya itu dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini kadang-kadang publik, saya kira penting apa yang teman-teman lakukan dan polisi paham kan, kemudian memperbaiki tata cara pemanggilan itu ya. Nah, itu bagus betul. Pada panggilan kedua diperbaiki. Sudah lebih lengkap alasannya dan sebagainya lebih bagus. Ya. Dan saya kira kita memahami Pak Ramadan itu karena dia tugasnya seperti itu. Dia mesti menjelaskan itu pada publik dan juga di satu sisi saya kira dia coba menenangkan. Ada teman-teman kita di Kalimantan misalnya menuntut Anda agar Anda segera ditangkap kan gitu. Tapi kan polisi juga harus memenuhi prosedurnya seperti KUHAP harus dipenuhi. Kira-kira itu ya, tapi medianya saya kira yang penting sekarang kita literasinya gitu ya. Nah, kerja-kerja lebih bagus lah gitu. Ya. Nah, saya lihat Anda megang-megang kartu. Tunggu. Dikit lagi, satu lagi. Jadi masih soal kerja teman-teman wartawan, ada satu media saya sebutnya Tribun kalau nggak salah ya. Itu kan datang ke rumah. Kalau nggak salah saya lupa namanya apa ya. Datang ke rumah. Nah, yang namanya memang istri saya. Saya sedang siap-siap. Waktu itu kira-kira jam 10 atau kurang. Nah, saya siap-siap, istri saya keluar. Kata istri saya tidak bisa ditemui karena dia siap-siap. Maksudnya itu siap-siap mandi untuk sholat Jumat. Karena saya kebagian waktu itu jadwal khutbah saya jauh di daerah Jati Sampurna apa dia Bekasi. Jauh banget. Gitu. Nah, gitu. Nah, kok bisa tiba-tiba dia menulis dengan kalimat Edi Mulyadi yang dikenal mandinya lama seperti perempuan itu 30 menit. Maksud saya begini, ini teman wartawan ya. Maksud saya kalau Edi Mulyadi yang dikenal temannya Hersu Benarit, oke dikenal ya kan? Edi Mulyadi yang dikenal wartawan FNN, oke dikenal. Tapi kalau Edi Mulyadi yang dikenal mandinya lama 30 menit, dari mana kenalnya gitu loh? Nah, ini sekaligus dua nih yang saya mau kasih kritik-kritik lah buat adik-adik saya, junior, mungkin anak-anak saya kalau di bawah 30 umurnya ya. Jadi katakanlah reporternya pemula, katakanlah ya. Kan kita wartawan cetak juga ya. Nanti kita cerita ya. Kita ke lapangan, pulang bikin berita kan sebelum berita itu naik kan diedit oleh redaktur. Maksud saya pasti redakturnya nggak ngerti gitu loh bahwa dari mana nih anak punya kesimpulan Edi Mulyadi yang dikenal mandinya lama 30 menit, dari mana dikenalnya itu loh? Enggak, dan apa pentingnya? Apa pentingnya bahwa Anda mandi mau sejam, mau 3 jam, kaitannya dengan pemberitaan itu? Interestnya mungkin bisa jadi. Satu. Yang kedua, dia bisa mengatakan bahwa beberapa hari lalu spanduk rumah pemenangan caleg nomor 8 itu masih ada. Bos, itu bos. Lalu hari ini sudah dicopot, entah siapa yang mencopot. Kalimatnya kurang lebih begitu. Saya mau tanya, itu Pileg itu 2019, bos. Sekarang 2022, udah 3 tahun. Bagaimana mungkin wartawan mengatakan beberapa hari lalu spanduknya masih ada? Gimana coba? Bagaimana mungkin mengatakan wartawan beberapa hari lalu spanduk itu masih ada? Lawang Pilegnya 2019, udah 3 tahun. Jadi kan dia pertama berbohong, seolah-olah dia datang sebelumnya, oh ini spanduk masih ada nih. Datang kedua udah dicopot kan begitu. Nah, maksud saya walaupun katakanlah ini anak baru, reporter pemula, kan ada redakturnya. Redakturnya kan mikir juga, ini kan Pileg 2019, pasti udah dicopot zaman Kibenen gitu istilahnya ya. Kerja-kerja semacam itu, Bang Hersu. Saya kadang-kadang prihatin dengan teman-teman. Oke, ini penting. Nah, tadi Anda pegang-pegang kartu biru itu apa yang Anda pegang itu? Nah, apa itu? Oh, kartu PBI, ya. Nah, oke. Nah, ini saya baca berita. Ada berita di republika.co.id loh malah nih, ya. Sebutkan bahwa Anda itu bukan wartawan, ngaku wartawan senior, sebenarnya Anda bukan wartawan dan tidak tercatat di Dewan Pers. Saya juga bingung kenapa kok ada wartawan tercatat di Dewan Pers. Ya. Setahu saya Dewan Pers itu kan ngurusi ke institusi persnya, bukan wartawannya ya. Coba Anda jelasin ini, Bung Edi. Jadi sebelum masuk ke substansi ini, saya lagi-lagi mau kerja wartawan. Yang berita yang dimaksud Bung Hersu itu di Republika ya. Kelihatan nggak kelihatan lagi, nanti Bung Hersu pasti ada screenshotnya ya. Ada screenshot. Ya. PWI.2 Edi Mulyadi bukan wartawan, tak terdaftar di Dewan Pers, ya kan? Ini kan vonis. Pertama, Bung Hersu bilang, emang Dewan Pers ngurusin keanggotaan wartawan, boten mas.
Itu keanggotaan wartawan ya organisasi wartawan, ada PWI, ada AJI, ada apa, ada gitu. dan sebagainya gitu ya. Kan? Gitu ya. Kalau televisi ada IJTI, apa-apalah gitu. Jadi Mas, ini reporternya namanya Rusdi Nurdiansah. Redakturnya namanya Agus Yulianto ya, saya bacain aja. Jadi Mas Rusdi dan redaktur Agus, Dewan Pers nggak ngurusin keanggotaan wartawan. Jadi sampai ubek-ubek nama saya pasti nggak ada di Dewan Pers gitu ya. Tapi kalau Anda klik di PWI, insya Allah nama saya ada gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, ini reporternya Rusdi Nurdiansah. Oke. Narasumbernya, Bos, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Depok. Siapa? Rusdi Nurdiansah. Anda bisa bayangin, dia reporter, dia mewawancari dirinya sendiri. Ini kan ada kutipan-kutipan tuh. Ada kutipan, berarti kan dia mewawancari dirinya sendiri, Bos. Dia reporter, dia juga jadi ketua PWI Depok, mewawancari diri sendiri. Ini seru sekali, ya. Yang pertama, yang kedua, dia juga menghakimi lagi kalimatnya nih di paragraf ketiga ya. Seorang wartawan senior itu menunjukkan kinerja profesional, independen, memiliki integritas, aktif dalam komunitas dan organisasi kewartawanan, terutama PWI. Nah, kalau pakai terutama PWI nanti yang marah-marah loh. Iya. Ini dong terutama. Kalau dia bilang antara lain PWI oke. Tapi kalau terutama marah dong yang lain dong. Enak aja loh, Aji bisa marah, IJTI bisa dan sebagainya. Ini kalimat begini kan penting. Serta juga memiliki jejaring yang luas. Selalu menjaga hubungan baik dengan narasumber dan masyarakat serta diakui masyarakat pers sebagai teladan. Coba saya kalimat kutipan langsung ya, ngeri sekali. Anda itu jangan ngaku-ngaku sebagai wartawan senior. Ada ukurannya. Seseorang yang itu menjadi sebagai wartawan senior atau bukan, ada ukurannya. Minimal 25 tahun mengabdi di dunia jurnalistik tanpa henti. Coba. Ini yang ngomong Ketua PWI Kota Depok yang juga reporter berita ini. Gimana tuh? Saya nggak ngerti secara etik bagaimana nih. Udah menghakimi. Oke ya, satu. Yang kedua, minimal 25 tahun. Bro Rusdi, ya. Anda bisa tanya, saya menjadi wartawan, mungkin Anda belum lahir, tahun 91. 1991 di Harian Ekonomi Neraca. Dia sudah 91. Dia sudah lahir, tapi mungkin masih kecil waktu itu. Oke, lanjut. 91. Jadi kalau 91 sampai sekarang 2022 itu berarti 31 tahun. Kalau Anda pakai parameter minimal 25 tahun, saya udah lewat, Bro. Oke. Di mana saja Anda pernah jadi wartawan itu? Di mana saja Anda pernah jadi wartawan? 96 91 mulai jadi wartawan di Harian Ekonomi Neraca. Itu khusus ekonomi, saya di Des Perdagangan. Waktu itu masih departemen. Saya diposkan di Departemen Perdagangan Jalan Muhammad Ikhwan Ridwan Rais. Tugu Tani, dekat Tugu Tani, Patung Tani ya, sampai tahun 96. 96, mohon maaf saya menyebut nama Andi Noya, redaktur di Media Indonesia, menarik saya untuk ikut terlibat di sana. Waktu itu dia sebagai redaktur, saya membantu dia menangani halaman suplemen keuangan setiap hari Senin 8 halaman. Di Media Indonesia ya? Ya, di Media Indonesia tahun 96 sampai 2001, 5 tahun juga. Lalu setelah itu Surya Paloh, pemilik Media Group, meminta saya bergabung memperkuat di Des di Metro TV. Nah, saat itulah saya ketemu Bang Hersu tahun 2001 di Metro TV. Halo Rusdi. Saya di Des Ekonomi menjadi salah satu produser di ekonomi. Lalu 2001 saya sampai 2003 tengah-tengah sekitar 2 tahun saya ke TPI, Televisi Pendidikan Indonesia yang sekarang dikenal dengan MNC. Itu karena diajak oleh Sugeng Suparwarto yang sekarang menjadi Wakil Ketua Umum Nasdem kalau nggak salah ya. Jadi komisi apa ya, energi di DPR sekarang ya? Ya kalau nggak salah gitu. Dia kalau salah pimpinan fraksi lah di situ ya. Nah saya di TPI itu di kantornya dekat Taman Mini. Nah setelah itu saya berpindah-pindah media-media, ada Warta Ekonomi, ada ini, ada itu dan sebagainya. Jadi Rusdi, saya sedih juga, sedih tapi sambil ketawa juga. Kamu kok bisa-bisanya menghakimi seperti ini gitu loh. Gitu.
Oke, sama juga saya juga sering disebut oleh wartawan sekarang disebut sebagai YouTuber. Saya bilang Nah, saya itu wartawan, tapi saya memanfaatkan medium YouTube karena itu kan juga diatur di dalam Undang-Undang Pers gitu pasal 1 disebutkan begitu dan saluran-saluran lain yang tersedia itu kan gitu. Ini masih banyak perdebatan. Oke, saya kira clear ya posisi Anda tidak mangkir, kemudian Anda memang betul wartawan. Nanti soal perdebatan apa ya itu penting. Pendapat itu jangan masuk di sini soal apa itu produk pers, nggak perlu masuk di sini ya, itu urusan belakangan. Nah, sekarang kita ngomong persiapan Anda dan sebenarnya hari ini bagaimana? ya, saya tentu sebetulnya sebelum ngobrol panjang lebar ini, saya ingin memanfaatkan channel Hersubanu Point. Nanti kalau saya bersyukur bisa naik juga di Bang Edi channel, mudah-mudahan insya Allah, amin. Saya ingin gunakan sebagai pertama sekali, saya akan menyampaikan kembali permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya di Kalimantan. Ya, dengan segala macam etnis sukunya dan sebagainya lah ya. Mungkin ada Pasar, ada Kutai, ada Melayu, ada Banjar, ada segala macam termasuk Dayak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak ingin berdalih bahwa itu cuma ungkapan bla bla bla. Udahlah, itu udah lewat ya. Kalau saya jelaskan juga nggak begitu banyaknya. Dan tentu saja saya juga memohon maaf pada para sultan yang saya hormati, yang saya muliakan. Ada Sultan Pasar, Sultan Kutai, Sultan apalagi Pontianak, Sultan Banjar, mungkin Sultan Melayu, dan juga pimpinan kepala suku adat Dayak dan sebagainya. Mohon maaf kalau saya tidak begitu memahami demografi di Kalimantan. Jadi kembali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menegaskan kembali bahwa saya sebagai rakyat Indonesia yang Allah takdirkan saya berprofesi sebagai wartawan, saya tetap menolak IKN dengan banyak alasan ya. Kita bisa googling ya. Ada waktunya tidak tepat ketika APBN kita babak belur 466 triliun dialihkan ke sana. Itu kan uang itu kan bisa digunakan untuk memompa ekonomi kita yang sedang terpuruk, ya kan? Apalagi mohon maaf lagi nih para pendukung Presiden Joko Widodo ya. Lagi-lagi Jokowi sudah berbohong. Di awal-awal dia mengatakan cuma 18% APBN terlibat di situ. Berita yang beberapa waktu lalu mengatakan ternyata menjadi 53% atau 54% APBN terlibat. Ini kan bohong lagi. Masa sih kita bolak-balik dibohongin? Belum soal kerusakan ekologi yang akan semakin parah. Ya, kita bicara konsesi nanti pemilik konsesi itu nama-nama besar itu nanti akan dapat kompensasi dari lahan yang dipakai. Pada saat yang sama, mereka juga akan lolos dari kewajiban untuk merehabilitasi, mereklamasi kerusakan lingkungan yang telah mereka buat, lubang-lubang tambang yang membuat anak-anak di sana. Paling sedikit saya baca kemarin ada sudah 36 anak yang mati kecebur di situ loh. Yang begitu-begitu loh. Jadi kita harus tolak betul-betul. Dan urgensinya apa di tengah suasana seperti ini? Belum dari sisi keamanan kedaulatan. Saya pernah baca artikel bahwa ibu kota negara itu sebisa mungkin di tengah. Dan itu tidak dekat perbatasan negara lain yang sungguh sangat rawan dan sebagainya terusnya. Jadi banyak betul deh, nanti silakan deh penonton Hersubanu Point dan beberapa nanti yang akan mengerilaut ya, itu baca deh, banyak sekali penolakan-penolakannya gitu. Itu, Bung Hersu. Clear ya, saya kira oke, soal diksi ya sudahlah, itu sudah terjadi dan dia ada kesalahan, sudah minta maaf, nanti biarkan polisi saya kira yang bekerja, tapi soal positioningnya kita itu sama sekali tidak ada intensi atau niat buruk, apalagi kemudian menghina orang Kalimantan, saya kira nggak ada sama sekali ya. Itu penting. Saya sekali lagi tidak ada maksud untuk menghina, merendahkan orang Kalimantan. Justru saya mencintai teman-teman saudara-saudara di Kalimantan. Dan mohon maaf lagi ya, mohon maaf banget kalau saya menggunakan diksi yang kurang pas. Musuh saya bukan warga, bukan rakyat, penduduk Kalimantan. Musuh saya. Musuh saya dan saya kira musuh kita semua kalau kita setuju adalah ketidakadilan. Ketidakadilan yang sekarang dipertontonkan oleh segelintir manusia yang kita sebut oligarki. Uang dengan keserakahannya begitu tidak adil. Mohon maaf lagi ya, Kalimantan itu sudah berpuluh tahun dieksploitasi habis-habisan. Bahasa orang kan diperkosa habis-habisan. Berapa miliar ton batu bara diangkut. Berapa juta hektar hutan-hutan ditebas. Berapa juta hektar lagi lahan-lahan adat yang dirampas dan sebagainya. Itu sudah terlalu banyak. Tapi sekali lagi mohon maaf lagi, apakah
eksploitasi sumber daya alam yang begitu dahsyat dari Kalimantan itulah membawa perubahan kemakmuran pada penduduk Kalimantan di situ. Tidak. Nah, maksud saya begitu. Saya ingin ingatkan kita semua bahwa ini kalau ibu kota berlangsung, Masya Allah. Saya baca kemarin belum lama di berita, itu menggusur 20.000 masyarakat adat untuk ibu kota itu. Kan ngeri sekali gitu loh. Ngeri sekali. Ini loh maksud saya. Teman-teman sudah di Kalimantan, saya bukan musuh Anda semua. Musuh kita bersama adalah ketidakadilan. Siapapun pelaku ketidakadilan itu. Ya. Clear ya. Posisi itu saya kira clear ya. Gitu. Nah, hari ini gimana persiapannya? Sudah kantong kresek sudah disiapkan? Saya sudah bicara dengan keluarga, alhamdulillah, anak istri tentu kaget, tentu pukulan buat mereka. Tapi alhamdulillah Allah beri keluarga yang betul-betul menurut saya, mohon maaf, luar biasa. Mereka memahami dan mereka juga sejak awal paham bahwa ini adalah risiko dari perjuangan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya pejuang, tidak. Tapi ini risiko perjuangan. Dan saya sependapat dengan beberapa dukungan yang bertubi-tubi juga datang baik secara langsung saya maupun di grup-grup WA, bahwa saya memang dididik. Saya memang dididik dan saya kali ini kalaupun nanti misalnya saya tidak pulang gitu ya, langsung ditahan, saya itu ditahan bukan karena ucapan jin buang anak. Bukan karena itu. Saya juga dibidik bukan karena mengatakan macan yang mengeong, bukan. Tapi saya dibidik karena saya selalu bunyi kencang tentang beberapa kebijakan pemerintah yang sama tidak bijak. Misalnya saya mengkritisi revisi Undang-Undang KPK, ya kan? Saya mengkritisi Omnibus Law, saya mengkritisi Minerba, saya mengkritisi kereta api cepat dan banyak yang lain-lainnya sehingga dianggap layak untuk menjadi target. Gitu Bang Yesu. Jadi kembali ke soal bagaimana persiapan, saya mohon maaf ya, tidak bermaksud mendahului takdir, tidak sok-sokan, tidak sombong-sombongan. Saya sudah menyiapkan diri, keluarga sudah menyiapkan diri, dan termasuk sudah menyiapkan pakaian yang akan saya bawa nanti ke Barreskrim seandainya penyidik memutuskan Edi Mulyadi ditahan. Dan buat kami, saya dan keluarga saya sudah anggap itu takdir Allah yang terbaik. Pasti ada rencana Allah di balik semua yang dia tentukan. Oke, sekarang ini Mbak, baik, saya tidak mau masuk ke materinya, tapi lesson learn atau semacam hikmah apa yang bisa kita ambil ya dari peristiwa yang terjadi pada Anda ini, bukan buat Anda pribadi, buat kita semua juga, termasuk bangsa Indonesia. Ya, hikmahnya begini Hersu, bahwa harus kita akui rezim ini sudah sangat kuat. Apapun yang rezim ini kendaki, eksekutif kendaki, itu bisa gol. Bayangkan, untuk proses RUU IKN ini super cepat. Media mencatat 42 hari, ya. Bahkan mereka tidak segan-segan menabrak dan mengubah peraturan. Ketika menyusun anggota pansus itu melanggar tata tertib DPR dan yang diubah tata tertibnya, Anda bisa dahsyat nggak? Ini ada aturan ditabrak, bukan yang nabrak balik lagi, aturannya diubah. Jadi nanti kalau suatu waktu kita berkendara pakai motor, pakai mobil di jalan lampu merah prit gitu, tangkap polisi kita bilang, Pak, lampu merah dicat hijau semua, Pak. Ini bercanda tapi serius. Ini dahsyat sekali. Jadi bagaimana jika rezim ini mengendaki dengan tentu saja ini semua di belakangnya oligarki bisa selesai. Paling gampang ini Undang-Undang IKN. Kemudian revisi Undang-Undang KPK itu berdarah-darah luar biasa, di mana-mana penolakan luar biasa dan diputuskan malam hari juga, dini hari juga. Ini IKN juga diputuskan dini hari. Dahsyat sekali, luar biasa. Dan ini menurut saya pesan buat kita semua untuk menentukan pilihan. Anda bersama para saya nggak enak menyebut pejuang, para penggerak perubahan, atau Anda duduk menikmati. Kalau Anda duduk menikmati, Anda akan dapat giliran untuk digilas juga. Gitu. Oke, Bung Edi, ini luar biasa. Saya kira kita akan menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Tentu saja kami inginnya Anda tentu tidak ditahan, gitu ya. Tapi ternyata ya syukur kalau Anda merasa sudah siap itu, karena saya selalu sering
saya kira bilang pada Anda bahwa Anda itu jauh lebih bermanfaat jika Anda di luar dibanding Anda di dalam. Tetapi itu bagian dari proses. Berkali-kali kepada saya, lo tuh lebih bermanfaat di luar, lo bisa begini kalau. Tapi apa boleh buat kan kita juga walaupun ini adalah pilihan ya, pilihan jalan hidup ya. Kan tadi saya katakan kita bisa memilih duduk atau kita bisa bergerak ya, berbuat. Ini pilihan dan setiap pilihan itu ada risiko yang harus kita pahami. Oke. Baik, terima kasih Bung Edi Mulyadi, wartawan senior dari Forum News Network. Saya ingin memberikan selalu disclaimer bahwa ini adalah sebuah produk jurnalistik. Jadi bagi Anda yang merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, silahkan menempuh menggunakan prosedur hak jawab. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers ya. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor polisi, itu kasihan Pak polisi, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain yang jauh lebih penting yang dilakukan sekedar saling melaporkan gitu ya. Dan kalau juga kemudian kalau Anda tidak merasa dirugikan tetapi Anda mengetahui ada kesalahan dalam informasi pemberitaan ini, silakan Anda menggunakan hak koreksi. Saya kira itu penting ya, itu semacam literasi juga buat kita semua. Terima kasih Bung Edi Mulyadi. Saya mesti ngomong apa nih? Selamat jalan atau fi amanillah gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.